warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan bikin video tutorial bersama dengan Fai. Video tutorialnya tentunya terkait dengan jurnal kasir ya. Tidak hanya jurnal, mungkin nanti akan ada sistem yang harus teman-teman pelajari terkait dengan bagaimana sebelum teman-teman menjurnal. Halo guys, jadi ada beberapa jurnal kasir yang memang harus awal-awal pasti harus dihafalkan, tapi kemudian nanti akan hafal dengan sendirinya. Jadi di situ kalau misalnya kalian lihat yang sudah dikirim oleh bagian accounting atau FAI, itu ada beberapa jurnal, misalnya jurnal kasir ketika menerima pembayaran online, terus ada juga jurnal kasir menerima pembayaran tunai. Nah, bagaimana bisa membedakan pembayaran tunai dan pembayaran online itu ada pada ketika kalian memisahkan masuk pembayaran. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kan ada dua komputer tuh masing-masing outlet. Nah, ada komputer satu, ada komputer dua. Komputer satu misalnya untuk penjualan online, komputer dua untuk penjualan tunai kan. Nah, kalian untuk komputer satu misalnya untuk yang penjualan online tadi, kalian akan menjurnal bank 1 ya dengan kode ini 1020.01 pada penjualan online. Bisa dimengerti? Baik. Yang kedua, untuk penjualan tunai, berarti kan tadi komputernya adalah komputer 2. Maka kalian akan menjurnal kas besar pada penjualan tunai. Nah, caranya bagaimana? Cara mengerti angkanya dari mana? Ketika teman-teman kasir sudah melakukan penutupan tuh kan, sudah selesai semua pekerjaan, terus ditutup saatnya menutup, teman-teman bisa langsung ngeprint hasil penjualan dari masing-masing komputer pada hari itu. Nah, hasil penjualan dari masing-masing komputer pada hari itu yang dijurnal. Jadi kalau untuk online berapa, berarti pada penjualan pada komputer 1 penjualan online berapa, pada komputer 2 penjualan tunainya berapa. Kalau penjualan tunai jangan lupa masuknya ke kas besar. Kalau penjualan online jangan lupa masuknya ke bank. Nah, untuk jurnal yang ketiga adalah jurnal kasir ketika membeli bahan baku dengan menggunakan kas kecil. Nah, kan gini kan, setiap kasir memiliki kas kecil kan. Kas kecilnya jumlahnya berapa? 2 juta. Ya enggak? 2 juta kan. Nah, untuk kas kecil itu dipergunakan untuk beberapa macam transaksi. Jika kas kecil itu digunakan untuk membeli bahan baku, maka jurnalnya adalah HPP pada kas kecil. Nah, karena HPP itu ada beberapa macam, misalnya ada HPP itu sesuai dengan persediaan ya. Kalau persediaannya adalah persediaan bahan baku, berarti HPP-nya juga HPP bahan baku. Jika persediaannya itu adalah bahan pembantu, maka HPP-nya juga bahan pembantu. Jika persediaannya itu diambil dari bahan pembungkus, maka HPP-nya juga bahan pembungkus, ya kan? Kalau HPP-nya bahan penolong pun juga berarti persediaannya adalah bahan penolong, berarti HPP-nya adalah HPP bahan penolong, ya kan? Contohnya apa nih Mbak? HPP bahan baku. Misalnya gini nih. Kalian tiba-tiba kehabisan sayuran, ya kan? Terus sayurnya beli sendiri nih. Nah, beli sendiri itu menggunakan kas kecil yang kalian punya dari uang 2 juta tadi. Maka kalian akan menjurnal HPP bahan baku pada kas kecil. Saya ulangi ya. Ini adalah jurnal ketika kalian menggunakan kas kecil kalian untuk membeli bahan baku. Contohnya apa? Sayur mayur. Berarti jurnalnya adalah HPP bahan baku pada kas kecil. Nah, untuk bahan pembantu pun juga sama. Nah, bahan pembantu itu apa contohnya? Es batu misalnya. Es batunya habis. Oke, kita beli sendiri. Nah, gitu kan. Tuk. Menggunakan uang dana kas kecil kan. Misalnya belinya berapa? 5.000. Berarti kalian harus menjurnal HPP bahan pembantu pada kas kecil. Oke ya.
Begitu juga bahan pembungkus contohnya apa? Plastiknya entek guys, terus harus itu gimana ya, kudu tuku duit kan nggak boleh ambil dari uang penjualan, tapi dari kas kecil 2 juta yang kalian dapat. Jadi jurnalnya adalah HPP bahan pembungkus dari kas kecil. Baik, bisa dimengerti ya. Terus kalau bahan penolong pun juga sama, HPP bahan penolong pada kas kecil. Jadi itu ketika kalian menggunakan kas kecil kalian untuk membeli bahan yang kira-kira bahan itu digunakan dalam proses produksi makanan. Selain itu, yang namanya kas kecil bisa juga kan digunakan untuk kegiatan operasional kan, misalnya transport, misalnya juga ngecat, beli cat, berarti biaya pemeliharaan dan lain-lain. Itu maka akan dijurnal beban apa ini kan pada kas kecil. Bisa beban pemeliharaan, bisa beban aqua galon atau beban konsumsi. Nah, beban-beban itu tadi kalau misalnya di outlet itu kalian bisa lihat di COA Asalam Group. Di situ ada yang namanya beban outlet. Nah, ini dia. Ini beban outlet. Beban outlet itu ada di COA nomor 6140.01 sampai 6140.24. Jadi di situ itemnya ada beban sewa gudang, mungkin kalau ada beban sumbangan. Biasanya kan kalau misalnya lingkungannya itu berada di suatu lingkungan perumahan, bisa ada sumbangan juga kan, dimintain sumbangan kan dari RT kan. Beban iuran kebersihan, beban iuran keamanan, beban seragam karyawan, mungkin seragamnya ada yang lusuh gitu kan. Terus ada juga mungkin iuran keamanan, beban gas, listrik, ada beban air PDAM, ada beban galon, ada internet, terus beban pulsa, ATK, dan lain sebagainya, sampai pada item COA atau kode akun 6140.24, yaitu beban PBB outlet jika ada. Jika enggak, berarti jangan mengada-ngada. Oke ya. Dan selain itu juga mungkin ada beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan jika ada, kalian bisa lihat di poin COA 6170. Ada beban pemeliharaan aset outlet. Misalnya beban pemeliharaan bangunan, berarti cat masuk beban pemeliharaan bangunan. Kalau beban pemeliharaan mobil kantor, nah itu misalnya kayak gini, mobilnya rusak terus butuh dibenahi, nah itu berarti beban pemeliharaan mobil. Lalu beban pemeliharaan motor, furniture, misalnya furniture-nya patah, butuh beli paku gitu kan, pakunya dimasuk ke beban pemeliharaan. Beban peralatan dapur juga, misalnya beban peralatan dapur itu rusak, maka dibetulin, itu masuk ke beban pemeliharaan dapur. Terus dan juga beban perlengkapan. Jadi kedepannya saya nggak mau ada, kalau nggak ngerti dimasukkan ke beban lain-lain. Jadi beban di outlet itu cuma ada 2, yaitu poin 6140. Jadi untuk beban outlet itu ada di 6140 beban outlet sampai ke bawah, sampai beban pemeliharaan 6170 ya. Jadi dari 6140 sampai 6170 beban pemeliharaan. Ada beban outlet, ada beban pengiriman mungkin kalau di Bali, ada beban peralatan dan juga perlengkapan jika itu di Bali. Karena di Bali kan kombongnya sendiri, maksudnya logistiknya kan sendiri. Oke ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jadi selain kalian mendapatkan jurnal kasir ini, kalian juga akan mendapatkan COA dan juga ada kode barang. Kode barang itu sudah dikelompokkan apa aja yang masuk dalam persediaan bahan baku, bahan pembantu, bahan penolong, dan juga pembungkus. Ya, jadi kalau misalnya kalian mengklasifikasikan ini bahan baku apa bahan pembantu apa bahan apa ya, kalian lihat dari kode barang yang diberikan oleh accounting. Baik, selanjutnya itu ketika uang kalian habis nih kan, kas kecil kalian, itu kan kalian akan minta kembali kan.
akan minta kembali untuk mengisi kembali kas kecil kalian. Misalnya tadinya 2 juta, sudah kepakai 1,7 juta, tinggal 3 juta, tinggal 300.000. Berarti kan kalian akan minta reimburse sebesar 1,7 kan. Itu akan dicatat sebagai kas kecil pada modal. Ya, kas kecilnya bertambah, modalnya juga bertambah. Nah, kas kecil pada modal itu tadi dicatat sebesar nilai 1,7 yang kalian mendapatkan dari reimburse tadi itu. Reimburse itu artinya adalah pengisian kembali. Bisa dimengerti? Nah, nanti di jumlahnya itu kita masukkan, kita jurnal baiknya HPP bahan baku persediaan bahan baku senilai nominal tadi. Jadi bahan baku di global semuanya, pembantu di global semuanya, penolong sama pembungkus. Kemudian untuk lebih mudahnya, Bapak juga bisa melihat dari jurnal kasir yang sudah pernah saya share ya ke grup accounting server. Itu bisa sambil dipelajari. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan ke saya maupun Dian. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal kasir ketika outlet menerima kedatangan bahan baku maupun bahan pembantu, penolong atau pembungkus dari supplier. Di sini saya misalkan ada kedatangan barang dari CV Karunia. Ketika ada bahan baku datang, misalnya beras, minyak, bebek, ayam dan sebagainya, itu jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada hutang usaha senilai nominal berdasarkan yang ada dalam nota. Begitupun untuk persediaan bahan pembantu, penolong maupun pembungkus, semuanya jurnalnya sama. Nah, ketika ada nota dari CV Karunia, kan tidak semua nota itu adalah bahan baku, tapi juga terkadang ada bahan pembungkus. Jadi kalian harus memisahkan mana bahan baku, mana bahan pembantu, penolong, dan pembungkus. Bahan baku misalnya buah, sayur, bebek, ayam, sembako, bahan pokok. Untuk bahan pembantu misalnya es batu, air galon, air minum, air mineral, dan sebagainya. Kalau bahan penolong itu snack, kerupuk, melinjo, singkong keju. Kemudian untuk bahan pembungkus ya semua yang digunakan untuk membungkus, misalnya box dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke jurnal kasir ketika menggunakan barang dari persediaan. Di sini ada jurnal HPP bahan baku pada persediaan bahan baku. Jadi kita itu setiap hari harus menghitung berapa jumlah bahan baku yang kita gunakan, berapa jumlah bahan pembantu, penolong, dan pembungkus yang kita gunakan setiap harinya, atau total out ya, sesuai dengan catatan persediaannya kapten. Jadi per hari mbak-mbak kasir harus menghitung berapa penggunaannya untuk masing-masing outlet. Nanti nominalnya misalnya ada bahan baku, ya dikelompokkan bahan baku semua, kemudian dijumlah. Nah nanti di jumlahnya itu kita masukkan, kita jurnal baiknya HPP bahan baku persediaan bahan baku senilai nominal tadi. Jadi bahan baku di global semuanya, pembantu di global semuanya, penolong sama pembungkus. Kemudian untuk lebih mudahnya, Bapak juga bisa melihat dari jurnal kasir yang sudah pernah saya share ya ke grup accounting server.
itu bisa sambil dipelajari. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan ke saya maupun Lydia. Terima kasih.